Selama Anda menunggak di pinjaman online, selama Anda belum membayar pinjaman online, selama Anda masih gagal bayar pinjaman online, dipastikan Anda akan bertemu dengan dua penagih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita semua bertatap muka lewat channel YouTube ini. Walaupun lewat channel YouTube, insya Allah selalu menebar ya kebaikan untuk kita semua. Selalu menebar kekuatan, saling menguatkan satu sama lain. Abah kuatkan kalian lewat channel YouTube ini, lewat video-video channel YouTube ini. Insya Allah kalian makin tenang, makin tekad kuat untuk meninggalkan riba selama-lamanya. Bismillah ya, kalian bisa. Kali ini akan Abah kupas, Abah bahas terkait pihak mana saja yang akan menagih kalian. Kalian gagal bayar di pinjol, pasti akan menghadapi dua penagih ini. Dua, pasti ya. Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah ya, makin waras kita, makin kuat kita, mental makin kuat ya. Dan pastikan Anda bantu support Abah dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Kalian jangan hanya nonton, silakan join dan gabung di Facebook. Yang punya Facebook, di grup Facebook Paguyuban Memulihkan Mental dan Pikiran, silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang punya WA, gabung dan join segera di grup WA PMP Official biar makin kuat, biar makin strong ya mental kalian. Silakan. Untuk syarat gabung harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Untuk mendapatkan kaos PMP-nya sebagai syarat gabung, hubungi nomor ini. Ini bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Sudah Abah kasih tahu, ini bukan nomor sharing, bukan nomor konsultasi, bukan nomor curhat. Ini nomor admin. Jadi kalau kalian cerewet bisa diblokir ya. Nah, kalian juga yang sudah masuk di grup WA PMP, setelah memenuhi syarat, maka nanti boleh memiliki stiker dilarang masuk. Untuk mencegah debt collector masuk ke rumah kalian, pasang ini di gerbang pintu rumah Anda, di pintu rumah Anda, maka mereka harus minta izin kalau mau nagih ke rumah Anda. Kalau merobos masuk, tetap merangsak masuk tanpa izin dari kalian, tidak digubris, ya, maka rekam videokan, jangan takut. Tapi jangan diviralkan, jangan diposting di mana-mana. Simpan sebagai alat bukti untuk melaporkan dugaan melanggar pasal 1671 KUHP dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bisa dipenjara mereka ya. Silakan miliki ini dengan menghubungi admin Abah. Yuk kita lihat ya, Anda yang gagal bayar atau nunggak pinjol pasti berhadapan dengan dua penagih ini. Simak baik-baik. Selama Anda menunggak di pinjaman online, selama Anda belum membayar pinjaman online, selama Anda masih gagal bayar pinjaman online, dipastikan Anda akan bertemu dengan dua penagih ini. Pasti akan bertemu dengan dua penagih ini. Sekali lagi, bertemu dengan dua penagih ini. Ya, Abah akan jelaskan. Ini juga sesuai permintaan dari teman kita. Abah dikupas dong. Nanti kita ketemu dengan DC mana? DC apa saja? Ya, begini. Selagi Anda pinjam di legal, OJK terdaftar di OJK, maka potensi Anda bertemu dengan debt collector pasti bisa terjadi. Mereka memiliki kolektor, baik debt collector, ya debt collector yang sering telepon-telepon, yang sering Anda di WA oleh mereka, dan satu lagi ketemu dengan field collection, petugas penagih lapangan. Nah, teman-teman, ada dua jenis. Baik DC, FC, ya, debt collector, debt collection, dengan field collection itu ada dua jenis. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ada yang internal, ada yang pihak ketiga. Ada yang internal, ada yang agensi atau alih daya penagihan. Nah, ini gimana Pak? Kira-kira kapan mereka turun? Ya, setahu dan sepengetahuan Abah di peraturan OJK. Itu kalau sudah 90 hari
maka mereka stop menagih yang dari internal pinjolnya. Yang karyawan pinjol yang aslinya, yang internalnya. Jadi mereka stop nagih setelah 90, ya, 90 hari mereka stop. Setelah 90 hari ke atas, maka mereka boleh tetap nagih, ya. Ini bunyinya, boleh tetap nagih, tapi diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, tetap diteruskan penagihan oleh pihak ketiga yang tentunya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sama, harus memiliki sertifikasi profesi penagihan, harus memiliki surat MOU ataupun surat kerjasama atau surat kuasa dari pihak pinjolnya menunjuk kepada pihak ketiga ini, PT apa gitu, seperti itu ya. Dan ini harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ada dua jadinya ya, Anda kan harus paham. Ini bagaimana membedakan dan ciri-cirinya mereka apa? Kalau internal, misalnya dari pihak Kredivo atau dari misalnya Kredit Pintar Aku, mereka pasti akan menggunakan ID card dengan nama sesuai dengan aplikasinya. Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar misalnya ya. Itu dari internal. Ya. Dan kalau dari eksternal berarti mereka menggunakan badge ID card, menggunakan ID card dari PT di mana mereka bekerja sebagai pihak ketiga. Tapi ada beberapa juga ya dari pihak ketiga ini malah diberikan ID card atau name tag dari pihak pinjolnya. Padahal sudah nunggak 2 tahun, 3 tahun, tapi masih ada yang menggunakan ID card dari pihak internalnya. Nah, kawan-kawan, Anda yang ketemu dengan mereka, jangan takut. Mereka juga manusia. Mereka juga sedang mencari nafkah. Temui mereka, hadapi mereka sebagai ya belajar lah ya. Anda jadinya bisa belajar banyak dari pertemuan dengan para debt collector ini. Mereka baik-baik kita temui, mereka arogan kita tutup pintu. Selesai. Cuma 2 opsi aja. Kalau Anda didatangi oleh internal, ya, yang di bawah 90 hari itu, Anda tanyakan semua kelengkapannya. Pak, Bu, saya dari pinjol ini. Saya mau lihat mana ID card-nya. Kalau bisa lihat KTP-nya. Sama nggak itu nama di ID card sama dengan di KTP? Anda lihat juga surat tugasnya. Surat tugasnya harus tertuju kepada kalian. Harusnya ditugaskan untuk menagih nasabah atas nama siapa. Dengan rincian hutang seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan, mereka tidak pernah membawa surat tugas yang spesifik. Ditugaskan untuk menagih ke siapa. Dan Anda juga harus perhatikan, mereka harus memiliki sertifikasi profesi penagihan. Tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa didebat lagi. Mereka wajib yang namanya penagih itu memiliki sertifikasi profesi penagihan. Dan itu harus dipegang oleh mereka ketika mereka nagih. Sama kayak SIM lah. SIM, surat izin mengemudi. Mereka surat izin menagih ya, SIM-nya. Mereka harus membawa serta sertifikasi profesi penagih. Kemanapun mereka melangkah untuk menagih, maka itu harus dibawa serta. Karena itu sebagai bentuk bahwa mereka itu sudah kompeten untuk menagih kalian. Dan kalian aman. Kalau ditagih oleh orang yang sudah bersertifikasi, Anda aman. Tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena mereka akan mematuhi rules yang sudah mereka sepakati. Itu mereka lulus. Ya, memiliki sertifikasi itu tidak mudah. Pastikan ya Anda untuk memeriksanya. Nah, bedanya kalau dari pihak ketiga, Anda minta satu lagi. Surat kuasa dari pihak pinjol kepada pihak ketiga di mana mereka bekerja PT itu. Itu aja bedanya ya. Dan pastikan Anda memeriksa semuanya dokumen. Diperiksa. Pak, ada yang selalu ngotot. Kalau saya kasih dokumen ini, kalau saya perlihatkan semuanya, Anda bayar ya? Bukan syarat bayar. Semua dokumen, semua sertifikasi yang mereka perlihatkan bukanlah syarat bayar, tapi syarat mereka untuk menagih. Bukan syarat bayar. Nah, ini yang sering dipelesetkan, sering dipelintir oleh para penagih ini. Saya akan perlihatkan semua, tapi lu bayar ya, kamu bayar ya. Nggak usah berarti Anda terima penagih seperti itu. Karena tidak ada ketentuannya. Anda melihat semuanya atau mereka memperlihatkan, Anda langsung wajib bayar. Tidak ada. Itu kan syarat untuk mereka menagih. Syarat untuk mereka melakukan penagihan ke rumah Anda. Ya kita lihat. Biar kita jelas siapa yang kita hadapi. Siapa yang ada di hadapan kita. Oke, itu saja yang Abah ingin bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai edukasi buat kalian semua. Dan ini atas permintaan dari salah satu penonton setia di channel YouTube Abah untuk dikupas masalah ini. Terjawab ya teman semua ya, terjawab ya Bapak Ibu apa yang Anda ingin kupas oleh Abah ya. Nah, sebelum Abah akhiri, bolehlah kasih feedback terbaik dari kalian untuk Abah biar makin semangat, biar makin kuat, biar makin tambah gacor lagi ya untuk menyemangati kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut.
Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, Abah lupa tadi, nggak kasih tahu kalian ya. Buru-buru join dan gabung di grup WA PMP Official. Biar makin kuat pikiran kalian, biar makin kuat mental kalian. Ya, ini grup untuk menguatkan mental, menumbuhkan, saling support. Dan Anda boleh ngobrol dengan Abah di grup WA tersebut. Boleh ngobrol, boleh konsultasi, boleh sharing, boleh curhat. Silakan ya, untuk Anda bergabung dan join, ada yang merah-merah di bawah ini, silakan hubungi via chat WA, jangan ditelepon ya. Nah, kawan-kawan, Abah kasih kesimpulan ya, apapun, siapapun yang datang ke rumah Anda, kenali ciri-cirinya. Tadi Abah sudah jelaskan ya, kalau mereka dari eksternal, ya pasti melakukan tugas penagihannya di atas 90 hari. Kalau internal itu pasti di bawah 90 hari. Dan pastikan Anda selalu ngecek semua dokumennya. Dan pastikan Anda bisa melihat mereka sudah memiliki sertifikasi profesi penagihan. Sertifikasi profesi penagihan itu wajib mereka bawa. Wajib dipunyai oleh semua SDM penagihan. Mau itu internal, mau itu eksternal. Apalagi internal ya, wajib ya. Dan eksternal pun harus memilikinya. Paham ya? Jadi nggak usah takut, hadapi aja. Mereka arogan, tutup pintu. Mereka baik-baik, ya Anda perlakukan. Budaya dan etika ketimuran kita kedepankan. Datang baik-baik, ya kita suguh minuman. Ada cemilan-cemilan terbaik, ya kita kasih. Ya berkah kok buat kalian ya. Menyuguhkan sesuatu yang terbaik untuk tamu kalian. Yang sopan ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa Abah tutup dengan doa. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni hamba yang sudah terjerat pinjaman pinjolnya, sudah menghabiskan keluarga hamba, menghabiskan ekonomi hamba, meluluhlantakkan perekonomian kami ya Allah. Hamba ingin tobat, istiqomah, keluar dari seluruh jeratan yang saat ini sudah memenjarakan hidup hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami, saudara kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ampuni mereka, angkat sakitnya ya Allah, pulihkan dan sembuhkan. Mereka ingin bahagia, mereka ingin fokus untuk menghasilkan rezeki dalam kondisi sehat dan bugar. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang berjuang mempertahankan ekonominya, sedang berjuang di jalan-Mu, ngelapak siang malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan ya Allah, ampuni mereka, dekatkan mereka dengan rezeki-Mu, jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Permudah juga langkah teman-teman kami untuk bertugas sebagai karyawan swasta, ASN ataupun karyawan BUMN. Jauhkan mereka dari perbuatan curang seperti korupsi dan sejenisnya, dan dekatkan mereka dengan semua kemudahan dan kelancaran-Mu, dan dekatkan mereka dengan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, doa-doa kita dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, mendengar jeritan kita, mendengar ingin pertobatan kita, dan kita menjadi insan yang selalu setia dan taat atas perintah Allah. Taat, benar-benar taat, bukan taat asal-asalan. Taat untuk mengulang lagi, tidak. Kata lain dari taat itu ya tidak lagi, benar-benar tidak lagi mengulang, tidak lagi menjadikan ini kebiasaan. Sudahlah, Anda sudah faham bahaya dari riba seperti apa. Abah izin pamit. Sehat selalu buat kalian. Semoga langkah kalian dimudahkan, ikhtiar kalian dilancarkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.